Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. ya, semoga teman-teman semua sore hari ini yang berkesempatan hadir di webinar ini, semoga sehat semuanya, nggih. Semoga ya, karena sekarang problem besar kita kesehatan, musimnya pandemi. Eh, ya, saya tidak tahu ini harus menyampaikan apa duluan. Yang jelas ini pertama-tama terima kasih saja pada teman-teman, khususnya teman-teman dari Nora Publishing dan teman-teman Mizan. Ini buku ini baru saja nyampe tadi. Baru Iya, sampai. jam 3 puas tadi baru ada paket kiriman. Wah, pas Ternyata banget, Pak. bukunya sampai ya. Jadi saya baru nengok-nengok bentuknya ini alhamdulillah. Jadi linknya pas sekali. Oke. Ini buku yang berawal dari ngaji filsafat sebenarnya. Jadi terima kasih untuk teman-teman Nora yang sudah berjerih payah untuk memproduksi buku yang awalnya sifatnya auditori, sebenarnya suara sekarang menjelma menjadi tulisan. Bagi saya ya, dari buku jadi tulisan itu sebenarnya dua teks yang berbeda. Jadi kalau bahasanya hermeneutik itu kan teks itu selalu otonom. Jadi begitu lahir teks yang baru ya sebenarnya lahir produksi teks lagi, tidak sekedar reproduksi. Maknanya mungkin berubah juga. Ketika saya mengakses buku saya ini, saya kayak jadi pembacanya lagi, bukan penulisnya. Jadi kadang-kadang saya ketika membaca tulisan yang dari saya sendiri itu kadang-kadang rasanya kok saya pernah nulis kayak gini ya, atau saya pernah ngomong begini ya. Itu uniknya teks itu begitu. Sehingga teman-teman juga mungkin yang sering ngikuti ngaji atau baca tulisan saya ya, mungkin nanti pertanyaannya Pak, ketika dulu Bapak menjelaskan ini itu ya, kadang-kadang saya juga lupa bahwa saya pernah menjelaskan yang seperti itu. Mungkin saking saya ini terlalu banyak ngomong macam-macam jadi sampai lupa sudah ngomong apa saja. Tadi saya lihat-lihat sekilas buku saya itu, saya yo, wah, saya pernah ngomong kayak gini ya, betapa iya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya segala wisdom kebijaksanaan yang sering saya sampaikan itu jangan-jangan saya juga masih harus banyak belajar dari situ. Apalagi saya itu kan gayanya selalu 90% menyampaikan gagasan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh penting. Jadi sebenarnya ketika saya dalam tanda petik mengajar itu ekuivalen dengan sebenarnya saya sedang belajar. Makanya saya selalu pesan pada teman-teman, Mbok, yo jangan berhenti di saya. Saya ini sama levelnya dengan teman-teman. Saya ini juga baru sedang belajar. Jadi ngaji filsafat itu menurut saya yang paling beruntung itu saya. Jadi karena saya dapat wawasan baru terus menerus dan baru karena dituntut oleh teman-teman ini. Setiap minggu saya harus ngomong ini. Akhirnya saya harus belajar mengejar materi setiap minggu dan alhamdulillah. Jadi terima kasih teman-teman yang masih mau mendengarkan, masih mau membaca yang saya tulis. Ini sebenarnya mempressure saya untuk selalu belajar, selalu memperbarui gagasan biar tidak usang. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk semuanya saja, khususnya teman-teman dari Nora dan Mizan yang berkenan menerbitkan tulisan ini. Jadi tidak usah khawatir, silahkan dibaca buku ini. Buku teks yang tertulis itu menurut saya lebih vital daripada teks auditori, apalagi kalau ketemu saya langsung. Karena ketika ketemu autornya langsung itu seolah-olah kalian diikat pemahamannya harus seperti saya. Kalian harus mengejar seperti saya memahami. Kalau ketemu saya kan kalian selalu mikir ini yang dimaksud Pak Faiz apa ya, kan selalu begitu. Tapi ketika teks ini menjelma jadi tulisan, ada 1000 kemungkinan makna yang kalian silahkan
menangkap makna itu versi kalian sendiri. Makanya Al-Quran itu kan melahirkan jutaan tafsir. Kenapa? Karena via teks yang tertulis. Jadi dia punya potensi makna yang luar biasa. Maka silahkan teman-teman digali lagi. Mungkin ketemu banyak mutiara-mutiara baru. Karena kadang-kadang ketemu langsung dengan saya itu tidak lebih produktif daripada sekedar baca bukunya. Saya dulu ketika kecil itu sering ikut sandiwara, mengikuti sandiwara radio yang hanya ada suaranya itu loh. Kalau dengar sandiwara radio itu kan pikirannya bisa membayangkan macam-macam itu. Wah, imajinasi saya macam-macam. Tapi satu ketika ketemu langsung dengan yang bicara di sandiwara radio itu, kemudian lihat ketika difilmkan secara visual, nah, itu jauh sudah dengan bayangan yang ada di pikiran ketika hanya suara. Jadi imajinasi saya akhirnya terbatasi oleh ilustrasi di film, ketemu orangnya langsung. Jauh lebih kaya ketika saya hanya mendengarkan ini, saya hanya ketemu suaranya, imajinasi saya kemana-mana. Itu indahnya imajinasi. Maka membaca buku ini bagi saya lebih mendorong imajinasi kita untuk menangkap makna-makna alternatif. Kalau hanya via suara, apalagi ngaji ketemu langsung saya, itu mungkin maknanya hanya kalian kejar versi saya, kebenaran versiku. Tapi begitu dia berubah jadi teks, dia otonom. Silahkan dibangkitkan makna versi yang mana saja, insya Allah akan lebih kaya. Nah, itu saja dari saya pengantar, monggo. Ini Baik. Habib Huson sudah hadir ini. Kalau beliau sudah hadir, saya Nah, saatnya itu dia. ngobrol. Di awal aja sudah cukup banyak dan betapa kita tahu bahwa Pak Farudin itu sangat humble jadinya gitu, benar-benar mempraktekkan sekali ini menjadi manusia, menjadi hamba gitu. Nah, tapi saya nggak akan berpanjang lebar karena di sini sudah ada Habib Hussein Jafar yang akan membantu kita di sore hari ini. Kepada Habib Hussein Jafar, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya mengucapkan minta maaf dulu karena masuk ini agak terlambat karena juga sedang di luar. Terima kasih atas kepercayaannya kepada Nora untuk membuat saya akhirnya bertemu lagi dengan Pak Farudin Faiz sebagai moderator ini. Saya ini kayaknya memang spesialis moderatornya Pak Farudin Faiz ini. Beberapa kali jadi moderatornya Pak Farudin Faiz ini. Senang sekali karena kalau jadi moderatornya Pak Farudin Faiz ini kita bukan cuma dapat honor, tapi yang paling utama dapat ilmu Pak Farudin Faiz. Karena kita belajar banyak hal dari Pak Farudin Faiz. Dan insya Allah nanti bisa jadi nilai-nilai yang akhirnya kita internalisasi lah dari ke dalam diri saya, ke dalam diri kita masing-masing. Kita pada hari ini akan bahas tentang buku barunya Pak Farudin Faiz, Menjadi Manusia, Menjadi Hamba, yang kebetulan kehormatan sekali saya dimintai komentar ini Pak Farudin Faiz dan ditaruh di depan lagi di cover. Ya Allah. Sebenarnya ngerasa bangga karena kenapa? Karena ngerasa gak pantas gitu. Jadi akhirnya bikin bangga gitu. Tapi ya semoga bisa menjadi motivasi khususnya bagi generasi milenial. Kalau di sini ada juga bagi para pemuda-pemudi tersesat juga semoga jadi motivasi untuk kemudian membaca buku ini. Saya berkomentar bahwa memang kita berada di satu zaman yang kita ini kadang dibuat bingung. Seolah-olah kalau menjadi hamba itu gak menjadi manusia. Oh, kalau menjadi hamba itu hilang nilai-nilai kemanusiaan kita. Saya sering ditanya itu Pak Farudin Faiz, boleh nggak ngefans ke artis-artis K-pop gitu? Oh, kata saya boleh. Terus gimana ngefansnya kepada Nabi Muhammad? Ya tetap ngefans kepada Nabi Muhammad sekaligus ngefans kepada artis K-pop. Yang penting jangan sampai melebihi ngefans ke K-pop ketimbang ke Nabi Muhammad, dan jangan sampai ngefans ke K-popnya itu bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, orang itu kadang sekarang berada dalam ambiguitas semacam itu, Pak Farudin Faiz. Jadi bingung, mau seolah-olah kalau menjadi manusia, ya sudah, nggak usah menjadi hamba. Ada orang yang baik, kemudian ya
karena sudah baik, kemudian dia merasa sombong dan akhirnya ya sudah nggak perlulah kemudian mempelajari tuntunan agama. Dan itu fenomena yang ada di tengah-tengah kita. Coba kita perhatikan, ada itu fenomena yang orang taat beragama tapi akhlaknya nggak baik. Ada itu karena dia ngerasa sudah paling benar, nggak usah menghargai orang lain. Toh saya sudah dihargai sama Allah. Sebaliknya ada sahabat-sahabat saya, orang-orang dekat saya Pak Fardin Faiz, yang dia itu ahli maksiat gitu, kayak peminum minuman keras. Tapi baiknya akhlaknya itu minta ampun. Kalau ada orang sakit langsung dia bantu, paling depan bantu. Kalau ada orang membutuhkan dia paling depan memberikan bantuan. Nah kita berada di zaman yang seperti itu. Nah jadi makanya saya senang sekali ketika Pak Fardin Faiz mengeluarkan buku Menjadi Hamba Sekaligus Menjadi Manusia sebagai satu kesatuan. Itu banyak hal. Kalau belajar ilmu agama seolah-olah nggak penting belajar ilmu umum. Kalau udah belajar ilmu umum seolah-olah nggak punya waktu untuk belajar ilmu agama. Banyak hal yang kita terjebak dalam dualitas itu sehingga kemudian kita harus memilih seolah-olah menjadi orang dunia atau orang akhirat. Kalau cinta dunia nggak bisa cinta akhirat. Kalau cinta akhirat nggak boleh cinta dunia sebagainya. Nah ini sudah ada Pak Fahrudin Faiz yang kemudian akan memberikan uraian tentang itu dan nanti mungkin akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari teman-teman yang hadir tentang tema yang terkait. Jangan nyasar kemana-mana, tolong Anda jangan tanya yang tersesat-tersesat di sini. Jadi tolong sesuaikan dengan temanya buku ini. Pertama-tama Pak Fahrudin Faiz, ini buku bagaimana proses kreatifnya ya Pak Fahrudin Faiz? Jadi teman-teman, proses kreatif buku ini saya banyak berutang pada teman-teman dari Nora. Jadi inisiatif dari teman-teman Nora untuk menerbitkan ngaji filsafat itu dalam bentuk tertulis. Ini bagi saya lebih monumental. Maka pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih. Jadi sudah saya sampaikan itu untuk teman-teman. Nah, yang kedua memang tema-tema kemanusiaan dan kehambaan yang hari ini kita bahas dari itu salah satu bahasa saya itu kalau bahasanya media namanya priming. Jadi kalau acara TV itu tema ini yang akan saya taruh di prime time. Dibandingkan banyak tema yang lain. Saya kan kalau ngasih tema ini tidak karu-karuan itu. Ya Barat, ya Timur, ya Jawa. Nah, bagi saya yang harus kita mainstream dan jadi priming itu ini. Jadi cara kita jadi manusia dan bagaimana kita menjadi hamba. Yang itu nanti bagi saya itu satu titik sebenarnya, tidak dua titik. Bahkan tidak dua keping mata uang. Ada satu keping mata uang yang jadi satu ketika kita menjadi hamba dan menjadi manusia. Makanya ada dulu 1 bulan khusus saya membahas tentang kemanusiaan dengan fitrahnya dan macam-macam yang ada di sini. Kemudian ada beberapa bulan lagi membahas kehambaan. Jadi ini dari situ nanti lahir tema-tema yang diangkat oleh teman-teman Nora. Menurut saya ini penting untuk diterbitkan juga jadi buku. Dan alhamdulillah sekarang lahir yang tadi jam 3 baru saya terima. Saya tidak tahu Habib sudah pegang apa belum. Saya belum malah. Ini sudah. Oh, belum. Ini saya pegang. Ya, saya tunjukkan ini. Ada namanya Habib di depan. Alhamdulillah. Terima kasih sudah memberi testimoni. Ya, pokoknya kehadiran Habib Hussein itu selalu mencerahkan dan menggembirakan kita. Jadi terima kasih. Apalagi sore ini mau mendampingi. Yo. Formalnya moderator, tapi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang hubungannya dengan kemanusiaan, ketuhanan, apalagi hubungannya dengan cinta, nanti mohon dibantu oleh Habib untuk menjelaskan. Saya itu sudah, kalau ngomong cinta-cintaan itu katanya teman-teman sudah kadaluarsa, jadi mohon dibantu nanti oleh Habib. Nah, Pak Fahrudin Faiz, sekaligus tadi yang sudah sempat disinggung Pak Fahrudin Faiz, soal saya itu masih membayangkan itu seperti dua wajah dari satu keping mata uang itu, antara menjadi hamba dan menjadi manusia. Tapi lebih jauh Pak Fahrudin Faiz katakan bahwa bahkan bukan dua wajah dalam satu keping mata uang. Nah itu bagaimana mengelaborasinya Pak Fahrudin Faiz?
Iya, jadi ketika Allah mengistimewakan ini, itu sebenarnya tugas kita itu ya jadi manusia, dan ketika merealisasikan tugas kita menjadi manusia itu sebenarnya ya tugas kehambaan itu. Jadi kemanusiaan dan kehambaan itu satu paket. Ketika kita menjalani takdir kita sebagai hambanya, saat itu sebenarnya kita sedang mewujudkan diri kita sebagai manusia. Saya kasih contoh ya. Ketika kita bertauhid itu kan menomorsatukan Allah dalam hidup. Ketika kita, ini kan kehambaan, menomorsatukan Allah itu kehambaan. Cuma ketika kita menomorsatukan Allah, sekaligus di situ ada dimensi kemanusiaan. Mengapa? Ketika kita menomorsatukan Allah berarti level di bawahnya Allah itu kan, kalau bahasa saya level dualitas, ada kholik, ada makhluk. Berarti makhluk itu semuanya setara. Jadi makhluk itu semuanya sejajar, tidak ada saling lebih. Kita semua sama, hanya beda fungsi, hanya beda peran. Tapi di atas kita langsung itu Allah. Makanya struktur yang zalim dan mazlum itu sangat dibenci dalam Islam, karena dalam struktur itu ada pola anti tauhid. Ada sesuatu yang superior dan ada yang inferior. Ini kan kemanusiaan. Jadi bagaimana tauhid itu berhubungan dengan kemanusiaan. Itu kan bagi saya kehambaan itu sekaligus kemanusiaan. Nah, misalnya kita jalankan tugas-tugas kemanusiaan kita di level kebaikan pada sesama, atau di level hari ini, level kesehatan misalnya. Ini kan juga tanggung jawab kehambaan. Allah memberi kita amanat tubuh kita, amanat jasad kita, jaga untuk kita jalani sesuai fitrahnya. Dan ketika kita menjalankan sesuai fitrah kita, itu sebenarnya kita sedang memenuhi tugas kehambaan. Makanya dalam Islam, segala aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu nama lain dari segala aktivitas itu bernilai kehambaan kita pada Tuhan. Itu yang menurut saya jadi ya satu keping mata uang. Al-Quran itu ketika membicarakan tentang perintah, ketika membicarakan tentang ibadah misalnya, selalu dikaitkan dengan dimensi kemanusiaan. Bagaimana sholat itu dikaitkan dengan tanha anil fasya wal munkar. Bagaimana puasa itu dikaitkan dengan kemampuan menahan diri. Bagaimana zakat itu dikaitkan dengan kerelaan berkorban untuk menyucikan harta, dan lain sebagainya. Itu bagi saya dimensinya kemanusiaan. Maka kehambaan dan kemanusiaan itu bagi saya ya ada di rel yang sama. Kalau kemanusiaan kita tidak utuh, kita jalankan secara nyeleweng, itu berarti juga mencederai kehambaan. Demikian juga kalau kehambaan kita cacat, tauhidnya tidak penuh, takwanya rusak, itu juga mencederai kemanusiaan. Mungkin teman-teman masih ingat ada ayat yang menyatakan bahwa ciri-cirinya orang bertakwa antara lain adalah misalnya yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dia mau berbagi meskipun dalam kondisi longgar maupun sempit. Kemudian mampu menahan amarah, kemudian mampu berbuat baik, dan seterusnya. Ini kan cirinya takwa. Padahal takwa itu kan tugas kehambaan. Tapi ciri-ciri yang disebut itu ciri-ciri kemanusiaan. Maka menurut saya ya ini satu paket. Jadi kemanusiaan adalah implementasi dari tanggung jawab kehambaan. Menjalankan tugas sebagai hamba berarti juga menjalani takdir kita sebagai manusia. Nah, ini menurut saya dua hal yang sebenarnya satu paket. Maka menjadi manusia dan menjadi hamba itu sebenarnya bukan kita dualistik menjadi dua hal yang berorientasi beda, tapi sebenarnya kita ada di satu frekuensi yang sama. Kemanusiaan kita yang maksimal
ekuivalen dengan kehambaan kita yang juga maksimal. Demikian juga sebaliknya. Oke, saya kira itu untuk menjelaskan persilangan titik antara kemanusiaan dan kehambaan. Oke. Mungkin itu apa sinyalnya agak ya. Di tempat saya hujan deras sekali, jadi mungkin putus-putus suara saya. Enggak bagus di sini nih sekarang. Bagus. Khawatirnya suara saya putus-putus karena saya biasa suara putus-putus itu. Iya, saya pengalaman. Tapi enggak, ini enak kok Pak Farudin Faiz. Iya, alhamdulillah. Jelas kok. Nah, oke, itu penjelasan dari Pak Farudin Faiz. Nanti juga kita akan buka sesi tanya jawab. Ini belum apa-apa, sudah ramai sekali yang bertanya nih Pak Farudin Faiz. Kayaknya akan diberondong dengan banyak pertanyaan nanti. Ya, silahkan, monggo wis. Mumpung santai kita. Mumpung santai ya. Iya, santai saja. Nanti kalau enggak bisa jawab ya saya lempar ke Habib. Silahkan dibantu. Tapi ngomong-ngomong Pak Farudin Faiz, ini kan bukan buku pertama ya Pak Farudin Faiz? Bukan. Ini buku kesekian. Kesekian. Saya itu mentradisikan paling minimal setahun sekali lah ada buku. Itu sejak tahun 2000. Ya sejak tahun 2000. Berarti sampai sekarang ada kurang lebih 10 buku Pak Farudin Faiz. Kemarin saya hitung ada 23. Oh, 23 buku. Judul. 23 judul buku. Ya semacam-macam temanya, pokoknya nulis saja. Zaman jatuh cinta nulis buku cinta, zaman patah hati nulis buku risalah patah hati, zaman pokoknya nulis. Iya. Oh, kirain biasanya buku-buku serius, buku-buku populer juga pernah ya sebelumnya Pak Farudin Faiz. Justru lebih banyak yang populer daripada yang ilmiah. Yang ilmiah itu banyaknya malah artikel-artikel ya kepentingan kampus saja. Iya. Malah lebih banyak buku populernya daripada ilmiahnya. Oke. Kalau kaitannya dengan buku baru ini Pak Farudin, bagi Pak Farudin Faiz, apa yang membedakan dengan 20-an lebih buku sebelumnya itu Pak Farudin? Tentu kalau secara isi ya, tapi ada hal lain nggak Pak Farudin Faiz yang membedakan? Ini buku serius bagi saya ya, mungkin bagi teman-teman mungkin isinya agak santai, intonasi kata putus suaranya. Suaranya hilang. Coba kita tunggu dulu. Iya, Pak Farudin Faiz kayaknya masih ada gangguan sinyal sehingga beliau tampaknya tungguin saya cek tampaknya kan putus lagi kah suara saya? Ya, putus lagi barusan Pak Farudin Faiz. Mohon diulang Pak bahwa ini jadi saya buku yang serius. Iya, buku yang isinya sangat serius pertama tentang apa yang selama ini saya sampaikan. Ini jujur saja tadi sudah saya sampaikan sebentar. Begitu saya tadi bukunya nyampe, saya baca-baca sebentar, itu di beberapa tempat saya kaget. Saya pernah ngomong seperti ini ya. Saya pernah menyampaikan ini ya. Betapa mulianya yang saya sampaikan, padahal aslinya saya itu mungkin ya enggak seluar biasa isinya buku ini. Itu yang menurut saya khas itu.
Jadi teman-teman nanti yang baca buku ini isinya luar biasa, luar biasa. Cuma jangan dianggap saya sudah seperti yang ada di buku ini ya. Ini kita belajar bersama untuk seperti yang dijelaskan di buku ini dengan segala kelebihan dan kekurangan saya itu. Ini saya sebenarnya belajar lagi. Jadi seperti saya sampaikan mungkin tadi. itu kayak syatahat-syatahatnya Pak Fahrudin Faiz ya Pak. Jadi kadang-kadang itu memang unik, Beb. Jadi ketika saya ngaji filsafat itu kan saya menjelajahi banyak materi macam-macam. Itu kadang-kadang ngomong itu saya enggak terlalu berpikir ngomong apa. Pokoknya slide-nya saya pokoknya dikendalikan oleh slide waktu ngaji itu. Kadang yang keluar apa saya tidak sadar sudah. Pokoknya membaca slide semacam memberi syarat terhadap gagasan dan kadang-kadang nanti diluruskan tersesatnya ketika mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi itu situasi yang saya alami. Jadi makanya saya membaca lagi. Jadi saya perbaiki lagi. Terus Pak Fahrudin Faiz, soal ini juga ngaji filsafat di masjid. Orang itu kan biasanya ngaji tasawuf, ngaji fikih, Pak Fahrudin Faiz. Ya kalaupun mau ngaji filsafat ya mbok nggak di masjid, mungkin orang berpikir mbok ya di kampus gitu. Ini filsafat masuk masjid. Saya kira sejarah baru dan sejarah penting di tengah-tengah masyarakat kita, karena boro-boro masuk masjid. Filsafat ini belum masuk aja sudah diharamkan ini Pak Fahrudin Faiz bagi sebagian orang. Nah ini ceritanya ngaji filsafat ini seperti apa sebenarnya Pak Fahrudin Faiz? Jadi ngaji filsafat itu dulu sebenarnya kan awalnya memang ada mahasiswa yang kebetulan jadi takmir di Masjid Sudirman, macam apa ya, refreshing dari Pak Fahrudin Faiz, Pak Faiz, mungkin Pak Faiz videonya Pak Faiz keluar lagi. Tampaknya karena di sana hujan, jadi sinyalnya agak berat. Memang beberapa kali saya live dengan Pak Faiz, sinyalnya sering terganggu kalau hujan. Sambil kita nunggu Pak Faiz masuk lagi, buat teman-teman, yaitu jadi saya melihat sosok Pak Fahrudin Faiz ini, saya sebenarnya baru kenal mungkin 1 tahun ini kenal Pak Faiz ini. Artinya saya ngikutin YouTube-nya akhirnya. Kemudian mengenal itu baru 1 tahun ini. Tapi begitulah orang yang baik, begitulah orang yang berilmu. Begitu kita kenal sebentar, kita seolah-olah sudah mengenal selamanya. Karena Pak Fahrudin Faiz ini bagi saya spesial karena beliau seorang yang berilmu tapi begitu berakhlak, begitu rendah hati. Bahkan suaranya aja rendah. Suaranya aja rendah, apalagi hatinya gitu, insya Allah. Karena itu merupakan sesuatu yang agak spesial dalam filsafat. Karena saya juga kebetulan background-nya filsafat, S1 saya filsafat. Orang filsafat ini kan belajar tentang sesuatu yang nggak dipelajari orang lain. Dia punya istilah-istilah yang rumit, sehingga bisa jadi sebagian mereka menganggap dirinya kemudian hebat, sehingga kesantunan menjadi hilang. Boro-boro santun, sebagian bahkan jadi ateis gitu. Ya minim-minim tinggi hati lah. Orang filsafat itu minim-minim tinggi hati lah.
Nah, Pak Fahrudin Faiz ini spesial bagi saya. Langsung baru kenal, saya langsung jatuh hati, jatuh cinta kepada Pak Fahrudin Faiz. Tapi cintanya ini yang besar loh, Anda jangan mikir yang aneh-aneh. Nah, langsung jatuh cinta, karena Pak Fahrudin Faiz ini dari sejak suaranya ya sudah rendah sekali, gitu, santun. Jarang-jarang loh ada orang filsafat santun itu Pak Fahrudin Faiz. Minimal tidak santun secara akhlak, tapi minimal tidak santun secara pemikiran. Agak tegas gitu dalam pemikiran. Wah, agak menganggap kemudian pemikirannya itu hebat, filsafat itu paling hebat dan lain sebagainya. Tapi Pak Fahrudin Faiz tidak seperti itu yang saya lihat. Ini Pak Fahrudin Faiz sudah hadir lagi. Pak Faiz, mungkin kalau saran saya mungkin kameranya coba di-off-kan, siapa tahu akan membantu suaranya agar lebih tidak putus-putus, Pak Faiz. Coba ya, teman-teman. Biasanya sih seperti itu. Tidak apa-apa, tidak lihat wajah saya, sudah hafal, nanti bosan malah. Baik, saya cerita saja ya, tadi terputus cerita tentang ngaji filsafat. Jadi teman-teman takmir yang di masjid itu kan beberapa mahasiswa saya. Kemudian datang, Pak, membantu kita ngisi-ngisi kajian di masjid. Terus saya itu selalu orang yang susah sekali dibawa ke masjid untuk ceramah. Khotbah Jumat saja, saya itu setahun hanya sekali, itu pun masjid di kampung saya sendiri. Panitia takmir minta itu selalu saya tolak karena saya tidak pede untuk memberi wawasan keagamaan itu. Nah, ketika teman-teman datang kemudian saya bilang begini, saya sebenarnya pengen bantu kalian, cuma saya ini bidang saya itu filsafat, saya ngertinya filsafat. Kalau teman-teman mau ya ke masjid, kita ngajinya temanya filsafat. Nah, akhirnya ya sudahlah Pak, kita bismillah, kita ngaji filsafat. Itu awalnya memang kita semua juga ragu-ragu, Beb. Jadi awal itu kita ngajinya tidak di masjid. Mungkin teman-teman yang saya tidak tahu ada tidak di sini yang pernah ikut awal-awal ngaji filsafat itu di ruang kelas, karena masjid itu kan sebelahnya ada sekolah. Nah, kebetulan ada takmir yang pegang kunci beberapa ruangan. Jadi awal-awal ngaji itu di kelas di sebelah masjid. Masih belum di masjid, kita masih tidak berani juga. Filsafat masuk masjid, jangan-jangan nanti rame. Nah, nanti sampai sesi kesekian, karena ada 1-2 teman yang rajin dengan rekamannya, di-upload. Rekaman itu awalnya ya tersebar dari HP ke HP saja. Masih belum via medsos. Dari Facebook, kemudian yang semacam itu. Jadi hanya audionya. Nah, lama-lama banyak yang tertarik. Yang datang banyak. Kelasnya tidak muat. Karena kelasnya tidak muat, terus kita terpaksa sekali kita pindah ke dalam masjid. Pokoknya dengan agak takut-takut gimana gitu, supaya kita masuk masjid. Karena tema-temanya kan sudah ada Karl Marx, ada Nietzsche, ada itu kan. Masuk ngaji di masjid temanya nanti membunuh Tuhan, itu kan luar biasa itu kan saat itu. Nah, tapi masuk juga ini teman-teman kalau jeli ya coba perhatikan rekaman-rekaman ngaji filsafat awal dengan ketika sudah di masjid itu sudah agak berbeda. Sudah tidak berani ngomong, agak cemplang-cemplung lagi, ngomongnya sudah agak hati-hati. Tapi sebelumnya di sesi di kelas itu saya ngomongnya rada los, ngambil macam-macam contoh agak los itu. Tapi begitu masuk masjid, ya mulai agak hati-hati karena khawatirnya juga nanti banyak yang tidak berkenan. Tapi temanya tetap tema-tema filsafat. Nah, belakangan ketika ternyata peminatnya tambah banyak kemana-mana, itu sesi-sesi 100-200 ke atas itu tambah hati-hati lagi karena wah ini tambah tersebar kemana-mana ini. Budaya di Indonesia itu kan kadang-kadang ngaji itu misalnya ada salah ngomong satu kata, dipotong satu kata salah ngomong ini di-share. Itu jadi lebih hati-hati lagi. Itu belakangan ngajinya kan sudah lebih
tertib lagi, enggak kayak sebelumnya saya ngomongnya sak-sak. Jadi itu ceritanya ngaji filsafat sampai hari ini itu jadi seperti itu. Ya awalnya ya saya ngertinya ya memang hanya filsafat Islam saja karena bidangnya sejak S1 kan saya filsafat Islam. Makanya bagi teman-teman ya enggak usah heran lah kenapa Pak Faiz kok ngerti filsafat macam-macam. Ya saya kuliahnya memang S1, S2, S3 filsafat. Jadi kita hanya beda tahun saja, bukan. Kalau teman-teman insya Allah nanti bisa jauh melebihi saya. Nggak usah heran kalau Pak Faiz ngerti macam-macam. Ya, saya mulai tahun 93 itu sudah belajar filsafat. Saya S1-nya kan filsafat. Jadi bukan sesuatu hal yang luar biasa kalau teman-teman melihat, oh Pak Faiz ngerti pikiran ini, pikiran itu, ya enggak. Ya memang bacaan saya filsafat sejak tahun 93. Jadi sudah puluhan tahun kan hitungannya. Jadi teman-teman enggak usah minder. Teman-teman pasti bisa jauh melebihi saya nantinya di ranah filsafat. Bahkan mungkin saya merasa enggak baru ngerti filsafat itu mungkin setelah lulus S1, mungkin S2, S3 mulai tertib. Sebelum itu enggak karu-karuan pikiran-pikiran saya tentang filsafat. Belum tertata. Just kayak teman-teman lah waktu S1 itu kan merasa masih ilmunya hanya dalam bentuk gelar dan ijazah, kedalamannya masih saya ragukan juga zaman itu. Tapi mulai agak paham sedikit-sedikit itu S2, itu mulai ngerti sedikit-sedikit gagasan-gagasan kefilsafatan. Jadi menurut saya teman-teman apalagi yang hadir sore ini pasti lebih dari itu dibandingkan saya. Jadi apalagi sudah serius belajar seperti ini, itu bagi saya dulu enggak pernah seperti teman-teman ini. Enggak pernah ikut-ikut diskusi, ikut-ikut itu. Teman-teman lebih luar biasa. Insya Allah kalau nanti serius, jauh nanti melebihi saya. Contoh muda itu, Habib Husain itu kan luar biasa itu. Beliau kemarin baru wisuda kabarnya, tapi kan pemikirannya melampaui jauh umurnya. Saya seumuran Habib itu masih baru bingung nyari pacar, masih baru bingung seneng-seneng. Kalau beliau sudah luar biasa, sudah eksis di usia yang sangat muda. Saya kira itu ceritanya ngaji filsafat. Pak Farudin Faiz, kekuatannya Pak Farudin Faiz ini selalu rendah hati. Jadi ya orang itu yang pengen merendahkan Pak Faiz juga nggak bisa gitu, karena ya wis sudah Pak Farudin Faiz sudah rendahkan hatinya, jadi ya nggak bisa, sudah mau gimana lagi. Jadi bukannya nggak mau, mungkin sebagian orang pengen merendahkan tapi nggak bisa. Pak Farudin ini punya jurus rendah hati yang menyebabkan nggak berkutik orang-orang ke Pak Farudin Faiz. Makanya kayaknya Pak Farudin Faiz ini prototipe gitu, contoh orang filsafat yang akhirnya bikin orang yang nggak suka filsafat bingung gitu. Ini orang filsafat tapi kok baik ya, biasanya orang filsafat itu sombong gitu, ini orang filsafat kok baik, bingung gitu orang akhirnya. Nah Pak Farudin Faiz, ini sebenarnya pertanyaan yang terselip di pikiran saya barusan, tapi ternyata karena ini belum sesi tanya jawab, jadi harus saya jelaskan. Tapi ini juga ditanyakan oleh CEO-nya Nora ini sekaligus saya biar buku saya diterbitkan terus sama Nora, jadi pertanyaan CEO-nya saya bacakan ini biar CEO-nya senang. Tapi kebetulan ini juga pertanyaan saya gitu tadi ketika mendengar penjelasannya Pak Farudin Faiz. Jadi sesi tanya jawab belum dibuka dan bukan berarti saya tidak adil loh. Ini pertanyaannya saya juga. Pak Farudin Faiz, seperti kebanyakan anak filsafat enggak Pak Faiz ini? Masuk filsafatnya karena kecelakaan, bukan pilihan. Biasanya karena enggak diterima di tarbiyah, kemudian terlempar ke filsafat, atau memang S1 itu pilihannya filsafat. Dan kalau S1 memang pilihannya filsafat, ngapain gitu milih filsafat? Mbok ya cari jurusan yang lebih bermanfaat bagi urusan dunia kita gitu, Pak Farudin Faiz gitu. Ini sudah ribet, manfaatnya bagi urusan dunia kita agak banyak gitu. Kenapa dimotivasi mungkin orang belajar filsafat, Pak Faiz? Baik, saya jawab. Saya matikan lagi biar lancar. Jadi saya itu masuk dunia filsafat itu tersesat, Bib. Nah, seperti jargonnya sekarang itu. Jadi saya itu lulus aliyah. Saya dulu sekolah aliyah.
itu ranking dalam arti 10 besar. Dulu terus ke Jogja itu yang ranking 10 besar itu bebas tes, bebas milih jurusan. Yes, saya itu sebenarnya tidak terlalu minat kuliah. Tidak tahu kenapa, saya merasa masih muda, kalau kuliah kapan-kapan masih ingin menjelajah. Jujur saja saya itu masih ingin menjelajah dari pondok ke pondok. Jadi masih kuliahnya kapan-kapan saja, masih begitu. Tapi sama orang tua dipaksa harus kuliah. Ya sudah, saya masukkan berkas ke Jogja sambil tidak terlalu minat kuliah karena tanpa tes. Begitu ditanya oleh petugasnya di sana, itu ditanya begini, Mas, mau ngambil jurusan apa? Karena sampean tanpa tes, ambil jurusan yang manapun bebas. Jadi saya bisa ambil jurusan yang manapun saat itu, asal mau. Nah, pertanyaan saya saat itu cuma satu, karena saya tidak terlalu minat kuliah. Dari semua jurusan filsafat, jurusan yang ada di IAIN ini, mana yang paling tidak laku? Pertanyaan saya itu saat itu. Jadi mana yang paling kecil peminatnya? Bayangan saya kalau peminatnya paling kecil, kuliahnya bisa santai, tidak terlalu serius. Jadi bayangan saya begitu. Akhirnya sama petugasnya, oh yang selalu peminatnya paling kecil jurusan filsafat ini Mas. Kalau mau, ya wis saya filsafat aja. Jadi akhirnya masuklah saya ke filsafat. Pulang ke rumah saya sama orang tua ditanya, filsafat itu jurusan apa? Nggak ngerti juga, yang penting kuliah lah. Jadi makanya di situ terus masuklah saya ke filsafat. Makanya seperti orang tersesat, tapi tersesat di jalan yang benar ya. Akhirnya malah mungkin memang Allah mengarahkan saya ke situ. Jadi satu aliannya di Jember itu. Satu-satunya yang ngambil filsafat saya saat itu. Dan semua juga heran, ngapain ngambil jurusan filsafat itu? Mau jadi apa? Jadi itu. Okay. Jadi, itu tersesat berarti di jalan yang benar, Pak Farudin Faiz. Iya. Nah, sekarang tersesatnya sudah dijelaskan tadi. Sekarang benarnya, Pak Farudin Faiz. Setelah S1, S2, dan S3 filsafat. Nah, benarnya filsafat itu apa? Maksudnya kerennya filsafat. Apa yang bisa membuat orang termotivasi untuk menjadi mahasiswa filsafat itu? Kira-kira, atau jangan-jangan sampai sekarang tetap ngerasa tersesat dan nyesel gitu di filsafat? Monggo, Pak Faiz. Ya, jadi saya itu baru sadar bahwa filsafat itu urgent, penting untuk hidup pas awal jadi dosen filsafat. Awal jadi dosen filsafat itu sama dengan awal saya kuliah S2 filsafat. Jadi momennya adalah ketika, jadi saat itu kampus itu kan ada namanya akreditasi. Akreditasi itu jurusan itu ditanya-tanya tentang kompetensinya oleh negara, Badan Akreditasi Nasional. Nah, dia tanya begini, alumni filsafat itu mau jadi apa? Pertanyaan ini kan selalu ditanyakan kalau sekarang kan jurusan apapun mau jadi apa itu ditanyakan. Kalau tarbiyah jadi guru kan selalu begitu, dakwah jadi dai kan gitu. Nah, kalau filsafat jadi apa? Itu sebenarnya saya iseng jawabnya. Jadi karena filsafat itu kompetensinya berpikir yang benar, maka filsafat itu bisa jadi apa saja. Jadi justru entah kelemahan, entah kekurangannya filsafat itu dia bisa masuk ke semua bidang. Dibutuhkan oleh semua bidang. Bidang apa yang tidak butuh kemampuan berpikir yang benar? Bidang apapun ketika kekurangan kemampuan berpikir, selain dia tidak akan bisa berkembang, dia juga tidak akan sukses memahami dirinya. Dan tidak sukses memahami diri itu bagi saya ya fatal dalam dunia di bidang apapun. Di situ saya sebenarnya jawabnya iseng itu dia. Filsafat itu bidangnya apa? Kalau lulus dia bisa jadi apa saja.
karena bidang apa saja butuh berpikir yang benar. Di situ itu saya jawab ngawur juga awalnya, tersesat juga sebenarnya, tapi ketemu sekarang kuncinya bagi saya. Oh, ternyata istimewanya filsafat itu di situ. Baru saya sadar, sebelumnya saya hanya menghafalkan teori bahwa filsafat itu induknya semua ilmu, induknya semua bidang, tapi dari ceplosan saya itu saya baru ngerti maksudnya. Bahwa memang tidak ada satu bidang yang tidak butuh kemampuan berpikir yang benar. Begitu kemampuan berpikir yang benar dan lurus ini kita singkirkan, kita akan kehilangan dimensi pemahaman dan dimensi pengembangan. Kalau perusahaan, HRD-nya akan hancur. Jadi di situ baru saya sadar ngerti, oh filsafat itu penting dari sisi itu. Sebelum nanti saya terus semangat menjelajah kemana-mana sampai sadar, oh ternyata memang asik. Jadi di atas bahwa filsafat itu rasional, bijaksana, menurut saya di atas kebijaksanaannya filsafat itu ada keasikannya. Ini yang sering orang lepas. Bidang itu kalau kehilangan keasikannya, hanya tinggal keseriusannya, dia akan sangat membosankan. Maka menurut saya teman-teman yang belajar berminat dengan filsafat, temukan keasikan di dalamnya. Ilmu itu nikmat, ilmu itu asik. Tidak sekedar bahwa kita wajib menuntut ilmu, tapi memang dalam ilmu ada kebahagiaan, ada kegembiraan, tidak sekedar pengetahuan. Ini yang membuat dulu menurut saya para ulama besar itu banyak yang sampai tidak nikah. Itu analisis saya, mereka menemukan asiknya ilmu. Tapi saya juga tidak rekomendasi ya, gara-gara ilmu terus tidak nikah. Ya tetap nikah, ada keasikan yang berbeda. Biar asiknya lengkap. Di buku ini juga ada bagian tentang pernikahan. Jadi silahkan. Kalau merasa nikah itu susah di buku ini, jangan lupa, tidak nikah juga susah. Sesusah-susahnya menikah, lebih susah lagi kalau teman-teman nanti tidak nikah. Jadi itu logika keasikan itu di situ. Iya. Jadi itu sampai saya merasa oh berarti benar jalan yang saya ambil. Saya relate sekali karena kebetulan pernah jadi jomblo yang agak akut dan juga sekarang sudah menikah. Jadi agak relate dengan penjelasannya Pak Fahrudin Faiz. Jomblo itu memang tidak asik, repot. Tapi menikah juga ya repot juga. Ada sisi gak asiknya juga. Cuma memang kalau hidup gak pengen tantangan ya kayaknya mending gak hidup akhirnya. Jadi selalu ada tantangannya lah. Yang sebaiknya gak hidup itu sudah jomblo gak nyari ilmu lagi Pak Fahrudin Faiz. Itu kayaknya yang betul-betul the real pemuda tersesat. Udah jomblo gak buat cari ilmu. Buat have fun saja. Nah, kemudian Faiz, terakhir sebelum ke sesi tanya jawab nih Pak Fahrudin Faiz, soal judul buku ini, menjadi hamba dan menjadi manusia. Ini saya kira problem manusia modern, baik itu manusia yang beragama maupun manusia yang tidak beragama. Yang beragama seolah-olah karena sudah dia merasa bersama Tuhan sehingga bisa melakukan segala sesuatu. Karena berdasarkan itu dari Tuhan. Yang nggak menjadi hamba, menjadi manusia saja, seolah-olah menganggap, ya nggak perlulah saya menjadi hamba. Wong saya tahu kok mana yang baik, mana yang buruk, tanpa harus baca kitab suci, tanpa harus meminta tuntunan para nabi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian memposisikan pada posisi yang seperti itu, Pak Fahrudin Faiz? Beragama juga berkemanusiaan, berkemanusiaan juga beragama. Itu tips-tips populernya seperti apa untuk dihayati oleh teman-teman yang hadir ini, Pak Fahrudin Faiz? Jadi yang pertama menurut saya begini, kesadaran kemanusiaan, kesadaran ya, karena di luar kesadaran nanti lahir seperti tadi, merasa manusia itu sebagai yang hebat, yang puncak, yang mampu. Tapi kesadaran itu berarti ngerti bahwa aku ini manusia.
Aku mampu berpikir tapi kemampuanku terbatas, kebisaanku terbatas. Ini namanya kesadaran kemanusiaan. Aku tidak mampu menentukan nasibku sendiri meskipun aku mampu mengupayakan apa yang aku inginkan. Nah, ini namanya kesadaran. Maka dari situ terus menghadirkan bahwa aku butuh sandaran. Aku butuh sesuatu yang luar biasa, melebihi segalanya sebagai sandaran atas kelemahan-kelemahanku. Nah, di situ maka kemanusiaan membutuhkan sandaran ketuhanan. Yang pertama ini. Yang kedua, jadi ini versi kemanusiaan. Jadi manusia yang sadar itu pasti dia akan butuh sandaran dari yang beragama, itu Tuhan. Jadi percuma kita bersandar pada sesuatu atau seseorang atau lembaga atau apapun yang sama-sama statusnya lemah. Oke, kemudian ini dari sisi kemanusiaan. Sekarang dari sisi penghambaan ketuhanan. Jadi ketika kita mengabdikan diri kepada Tuhan, kan ada orang-orang yang dalam tanda petik berlebihan. Jadi dalam penghambaannya berlebihan. Ini yang oleh Rasulullah kan juga dikritik. Ada sahabat yang pamer. Saya itu tiap malam ibadah terus, nggak pernah tidur. Ada yang saya itu kalau siang puasa terus, nggak puasa. Ada yang bilang saya itu mempersembahkan hidup untuk agama, maka aku nggak nikah. Ini semboyan 3 orang ini sampai pada Rasulullah. Dan Rasulullah mengingatkan, aku ini nabi, tapi aku ya sholat malam, bangun, tapi aku juga tidur. Aku ya puasa, tapi aku juga berbuka. Bahkan aku juga menikah. Itu kan yang kalimat terakhirnya, faman rohiba an sunnati falaisa minni. Ini menunjukkan bahwa penghambaan pun tidak boleh ekstrim melupakan pemenuhan kebutuhan kemanusiaan. Karena penghambaan yang melupakan kemanusiaan, seperti saya bilang tadi, ini penghambaan yang tidak utuh. Jadi penghambaan yang reduktif. Mengapa? Karena tubuh kita, saya bilang tadi, jasad kita, tidak cuma rohani kita, penghambaan itu kan memang fokusnya ke rohani. Tapi jembatannya adalah tubuh fisik ini. Menyiksa tubuh dan melupakan kesehatan hanya demi rohani juga, itu kalau dalam Islam termasuk yang berlebihan. Atau sebaliknya, apalagi fisik saja melupakan yang rohani juga berlebihan. Jadi masing-masing kemanusiaan dan kehambaan ini saling mengendalikan. Itu yang bagi saya ini rahasia dari yang hari ini populer namanya Islam yang moderat, yang wasatiyah, yang tidak ekstrim. Karena banyak di antara kita yang ekstrim. Kalau ada teman-teman yang di zaman corona ini jarak itu kan, saya tidak usah pakai masker, tidak apa-apa, tidak usah jaga jarak, tidak apa-apa. Kalau sakit saja dengan takdirnya Allah. Nah, ini sama, tidak peduli dengan dimensi fisik, dimensi amanat Allah yang dibentuk, yang diberikan dalam bentuk jasad ini. Nah, ini juga menurut saya tidak imbang. Jadi kemanusiaan dan kehambaan ini saling mengendalikan. Kalau yang satu terlalu ngegas, yang lain akan jadi remnya. Kalau yang satu terlalu pasif, yang lain akan jadi pendorongnya. Kita ini ya manusia, ya hamba. Kalau salah satu terlalu kuat, akan mereduksi yang lain. Maka harus imbang. Nanti disitulah Islam akan jadi, kalau bahasanya Al-Quran, syuhada alam nas. Dia akan jadi saksi di tengah manusia. Ini loh tipe manusia ideal, itu yang dibanggakan oleh Allah. Baik, saya kira itu ringkasnya. Iya, terima kasih Pak Fahrudin Faiz atas penjelasannya. Dan jadi itu teman-teman kisi-kisi kira-kira isi bukunya dari Pak Fahrudin Faiz. Dan itu baru beberapa persennya saja, belum 10%-nya kayaknya. Karena saya juga waktu dimintai komen dikirimi daftar isi dan draftnya oleh Nora, itu memang dari daftar isi dan ringkasannya saja sudah menarik sekali.
Jadi buat teman-teman yang belum memesan, silahkan itu di kolom chat lah, ada dari penerbit pesannya gimana dan di mana gitu. Dan saya pikir ini buku yang penting untuk direkomendasikan karena ini masalah kita akhir-akhir ini. Ruwet, seolah-olah menjadi hamba, harus meninggalkan nilai kemanusiaan atau minimal tidak menghargai nilai kemanusiaan. Jangan takut corona, takutlah sama Allah. Atau sebaliknya, sibuk menjadi manusia, tapi dia merasa kemudian tidak perlu menjadi hamba. Nah, ini kan fenomena kita. Itu turunannya bisa ke sains versus agama, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke sesi pertanyaan. Ini banyak sekali Pak Farudin Faiz yang bertanya. Saya mulai dari yang paling dasar dan paling wow ini pertanyaannya Pak Farudin Faiz. Jadi pertanyaan pertama, izin bertanya dari Hairisma Afi Mufidah. Saya sering berpikir kebanyakan orang di sekitar saya kalau belajar filsafat itu mereka menjauhi hal-hal yang berbau agama. Seperti kaum anti-teis. Loh, ini bukan cuma ateis, Pak Farudin Faiz. Anti-teis, bukan cuma tidak bertuhan. Anti-Tuhan loh orang filsafat ini. Dan ini berdasarkan pengalaman, jadi bukan hoax, Pak Farudin Faiz. Ini berdasarkan pengalaman orang-orang yang ada di sekitarnya Harisma Afi Mufidah ini. Seperti kalau belajar filsafat itu anti-teis. Atau minimal ateis lah. Ya minimal nggak sholat lah misalnya ya. Itu katanya dulu di UIN Jakarta itu gitu. Kalau orang filsafat nggak sholat itu karena sholatnya iling tok, ingat sudah cukup sholat itu. Nah, maka pertanyaannya seolah-olah filsafat dan agama itu tidak dapat bersatu Pak Farudin Faiz. Bukan hanya kehambaan dan kemanusiaan yang seolah-olah tidak bersatu, tapi filsafat dan agama seolah-olah tidak bersatu. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi cara berpikir yang seperti itu? Monggo Pak Farudin Faiz. Oke, ini kalau dalam filsafat ini problem sejak abad ke-7 dulu, sejak umat Islam baru kenal filsafat itu sebenarnya sudah mulai muncul kritik terhadap filsafat, termasuk hubungannya dengan agama. Ini saya bedakan ya secara teoritis dan secara praksisnya. Praksis itu berarti contoh-contoh yang Mbak Afi tadi alami. Jadi kalau secara teoritis itu teman-teman bisa membaca buku-bukunya Ibnu Rus atau bukunya Ibnu Tufail atau karyanya Al-Kindi itu yang menjelaskan bahwa secara hakiki filsafat dan agama itu tidak bertentangan. Apalagi kalau dalam Islam biasanya filsafat itu diterjemah dengan hikmah yang dua-duanya merupakan sumbernya pengetahuan, sumbernya ilmu. Nah, tentang kasus teman-teman tadi, kalau ini kan dimensi kenyataannya. Yang pertama begini, kalau dihitung sebenarnya masih jauh lebih banyak orang-orang yang belajar filsafat tapi masih tetap berpegang pada agamanya. Jadi itu kalau mau jujur ya, teman saya juga ada yang nggak sholat, tapi yang sholat jauh lebih banyak. Biar nggak kaget bahwa nggak semua yang tidak menganggap bahwa berfilsafat berarti meninggalkan agama. Berarti yang merasa berfilsafat meninggalkan agama itu bagi saya PR. Ada 1-2 yang memang harus kita selesaikan PR ini. Kalau katanya jawaban versi pertama, ini jawaban saya ambil dari filosof barat modern. Namanya Francis Bacon. Francis Bacon itu bilang bahwa filsafat yang sedikit, atau bahasa kita mungkin hari ini yang setengah-setengah, akan menjauhkan orang dari agama. Tapi filsafat yang mendalam justru akan membawa orang balik kepada agama.
Ini jawaban versi pertama. Berarti apa? Kemungkinan teman-teman yang merasa filsafat berimbas kepada agamanya sehingga dia tidak percaya agama, kemungkinan dia harus membaca lebih banyak lagi. Belajar filsafat lebih luas lagi. Karena filsafat itu semesta yang sangat kaya. Jadi mungkin dia secara reduktif membaca beberapa karya, mengagumi beberapa tokoh, dan memilih tidak mendalami tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh tertentu. Itu sehingga dia terdistrak ke gagasan-gagasan yang ateis atau antiteis tadi, sehingga dia terfokus di situ, lupa bahwa filosofi itu tidak boleh milih-milih, harusnya milih-milih referensi. Dia harus luas, membaca apapun referensi, baik dari yang anti Tuhan termasuk dari yang bertuhan. Kemudian keputusan apapun yang dia ambil kalau filosof ya diambil secara bertanggung jawab. Tidak hanya karena ikut filosof A atau tidak suka filosof B. Karena ketika diputuskan itu harusnya sudah jadi tanggung jawabnya sendiri. Maka menurut saya kalau tadi tanya responnya gimana, suruh dia belajar terus, mencari terus. Sudah resikonya dia sudah turun, ya dia harus tuntas turun. Karena kalau yang setengah-setengah itu disuruh balik, dia akan ragu-ragu lagi. Tuntas, dia harus belajar terus. Nah, itu caranya begitu. Dia tidak boleh mandek di tengah jalan. Dia harus menjelajahi referensi baik yang pro ketuhanan maupun yang anti ketuhanan secara objektif dan terbuka. Nah, itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, jadi sadarkan, ini mungkin juga untuk teman-teman yang lain ya, ada beda antara filsafat sebagai proses berpikir yang rasional, mendalam, intelektual, dan lain sebagainya, dan yang kedua dengan filsafat sebagai produk pemikiran. Yang ateis, antiteis itu kan hasil pemikiran para filosof tertentu. Filosof yang lain juga banyak menghasilkan pikiran-pikiran yang sangat religius. Nietzsche itu eksistensialis, Iqbal juga eksistensialis. Tapi eksistensialisnya Nietzsche, dia jadi anti Tuhan. Tapi eksistensialnya Iqbal, eksistensialnya Mula Sadra, sangat religius. Sama-sama eksistensial. Maka harus adil membaca referensi kalau itu as product. Misalnya ada yang esensialis, misalnya Imam Ghazali itu sangat esensialis pikirannya. Sementara Plato juga esensialis. Sama-sama esensialis tapi jauh. Praksis misalnya. Karl Marx itu sangat praksis orientasinya. Pembebasan, praksis. Ali Syariati juga praksis dan pembebasan. Dua-duanya filosof. Yang satu sangat religius, yang satu ateis. Nah, ini jadi semakin luas wawasan kita, semakin kita tahu bahwa filsafat itu macam-macam. Ketika kita menentukan satu pilihan, ya harus berani tanggung jawab dengan argumennya. Berani luas membuka diri kalau ada informasi-informasi yang berbeda, wawasan yang berbeda. Nah, itu insya Allah nanti seperti jawabannya Francis Bacon tadi, bahwa filsafat itu ternyata semakin dalam, semakin ketemu dengan ketuhanan. Syaratnya ini saya kasih pesan. Ada syaratnya biar lebih mudah teman-teman ketemu nilai-nilai religiusitas dengan filsafat. Kalau ini mengikuti sarannya saya Hussein Nasr. Jangan dibatasi bahwa rasionalitas itu hanya kemasuk akalan yang instrumental. Jadi hanya dengan akal yang dasarnya kenyataan saja. Orang harus mau menerima perangkat kebenaran yang lain. Misalnya naluri, nurani, intuisi, bahkan imajinasi. Jadi ketika alatnya lengkap, insya Allah filsafat tidak akan artifisial. Pinggiran hanya ketemu bahwa manusia itu superior, manusia itu menguasai alam, dan lain sebagainya. Tapi ketika alatnya lengkap, orang akan sadar bahwa manusia itu tidak sekedar yang empiris dan rasional, tapi juga yang intuitif, tapi juga yang manusiawi dengan nurani.
dengan nalurinya, bahkan kreatif dengan imajinasinya. Kalau alatnya lengkap, insya Allah tidak akan nanti, ya dalam tanda petik, tersudut ke hanya satu kutub pandangan anti Tuhan. Nah, itu intinya. Jadi jawaban tentang bagaimana dan mengapa filsafat itu bisa membuat sesat orang. Oke, saya kira itu. Iya, terima kasih Pak Farudin Faiz. Jadi memang nggak perlu khawatir sama orang ateis, karena orang ateis itu sebenarnya kan sudah syahadat cuman separuh. Jadi dia baru la ilaha, tinggal illallah, selesai. Yang penting orang ateis itu kalau terus berproses itu syahadatnya akan sempurna. Saya juga belajar dari Murtado Mutahari, itu salah satu filosof yang bilang keraguan itu bagus asalkan dia sebagai jembatan. Tapi kalau dia dijadikan tempat tinggal itu buruk. Jadi kalau Anda bangun rumah di jembatan ya pasti roboh karena pondasinya pasti nggak kokoh gitu. Tapi sebagai tempat sebagai jembatan, maka dia adalah sesuatu yang baik. Nah, ini selanjutnya Pak Farudin Faiz ada pertanyaan lagi dari ini saya ada tadi. Ini Pak Farudin Faiz. Dari Anggara Novalwan Eng. Nah, dia tanya, Assalamualaikum Pak Farudin Faiz. Di dalam buku Menjadi Manusia dan Menjadi Hamba, saya baca, wah berarti ini sudah baca bukunya Pak Farudin Faiz. Fitrah manusia adalah mukhayyar atau daya untuk memilih. Bagaimana hubungan antara mukhayyar dengan takdir? Misalnya, takdir manusia itu masuk ke dalam surga, namun manusia memilih jalan menuju neraka. Bagaimana dengan fenomena tersebut? Apa nanti hamba tersebut masuk ke dalam neraka karena memilih jalan tersebut, atau masuk ke dalam surga karena sesuai dengan takdirnya Allah? Nah, jadi ini perkara takdir dan pilihan manusia ini gimana, Pak Farudin Faiz? Padahal milihnya ke surga loh kita itu, tapi nggak tahu masuknya kok ke neraka gitu. Saya ini milihnya ke surga loh, tapi nggak tahu masuknya ke neraka. Dan ngomong-ngomong kata Pak Farudin Faiz, soal oknum orang filsafat yang ateis. Ini saya alumni filsafat tapi pakai kopiah, pakai baju takwa, lumayan Islami. Jadi harus fair gitu. Itu soal takdir gimana Pak Faiz? Oh ini terima kasih. Ini Mas Anggara. Diskusinya gesernya ke kalam. Takdir seperti yang dijelaskan oleh Mas Anggara tadi itu takdir versinya saudara-saudara kita dari kelompok Jabariyah. Jadi seolah-olah manusia itu sudah ada plotnya. Jadi cerita hidupnya itu sudah diplot dari A sampai Z, dari lahir sampai meninggal sudah begitu. Apapun yang dia lakukan nanti hasilnya ke situ. Oke, kalau semacam ini logika gaya Jabariyah itu kalau dalam filsafat barat itu mirip seperti orang-orang deisme. Deisme itu pandangan bahwa Allah itu setelah menciptakan dan menetapkan itu santai sekarang. Jadi tidak ngapa-ngapain lagi terhadap alam, berjarak dengan alam. Itu ideologi namanya deisme atau ideologi deistik. Jadi yang semacam Jabariyah ini nanti dikritisi. Saya jawab versi Sunni ya, versinya Imam Abu Hasan Asy'ari yang sering kita sebut dengan pandangan qadha dan qadar. Jadi hidup kita itu tidak selalu isinya plot, tapi kadang-kadang juga ada plot twist-nya. Plot twist itu terjadi ketika Allah bisa intervensi. Makanya umat Islam itu beriman pada, kalau dalam Islam itu ada istilah qadha dan qadar. Qadha itu yang ketetapan Allah sejak zaman azali. Jadi ketetapan sejak zaman azali itu, kalau alam itu namanya sunnatullah. Kalau manusia yang berhubungan dengan nasib takdirnya, kita sering menyebutnya qadha, sudah ditetapkan oleh Allah. Kita percaya qadha, tapi juga percaya qadar. Qadar itu qadarullah, kekuasaan Allah
di mana Allah bisa anytime intervensi. Sunnatullah itu kalau kita loncat dari lantai 30 ke bawah, insya Allah innalillahi. Tapi qadarullah itu harusnya sudah innalillahi, tapi tidak jadi karena Allah menyelamatkan kita. Misalnya kita kecantol di lantai 29, atau pas ada truk bawa kasur di atasnya banyak sekali, kita pas di situ. Alhamdulillah, itu qadarullah. Intervensinya Allah yang tiba-tiba. Nah, hidup itu kita pedomani sunnatullah, itu kodok kita. Tapi kita tidak harus putus asa, ada qadarullah. Saya sudah beribadah susah payah loh Pak, tapi kok ya tiba-tiba setelah saya hitung-hitung dosa saya kok banyak ya Pak, apa mampu saya nanti masuk surga? Tidak apa-apa, berdoa saja, kita rayu Allah untuk menurunkan qadarnya, sehingga meskipun ada beberapa dosa yang lebih besar daripada pahalanya dimaklumi oleh Allah dan kita diampuni dan masuk surga, itu qadarullah namanya. Jadi Allah bisa intervensi anytime. Ini qadar. Makanya kita dituntut berusaha, kita diminta untuk berdoa. Ini dalam rangka mendekat ke Allah, semoga qadarnya turun. Sehingga narasi-narasi yang semula itu kita juga tidak tahu semula benar apa enggak. Semula tidak cocok dengan keinginan kita, bisa jadi cocok. Karena Allah intervensi. Nah, ini versi takdir sunni. Jadi ada kodok, ada qadar kalau dalam Islam. Kalau yang sama sekali kita ini sudah ditentukan, tadi saya sebut ini Jabariyah. Kalau di Barat biasanya disebut fatalisme. Jadi manusia itu sama sekali tidak punya kekuatan. Ini ekstrim. Ada ekstrim satu lagi, ekstrim free will. Manusia punya kekuasaan 100%, Allah itu sudah tidak intervensi apa-apa. Ya, ini juga kebalikannya free will. Jadi kalau kita ya ada kodok, ada qadar. Jadi ada ketetapan Allah, tapi juga ketetapannya bisa berubah kalau Allah menghendaki, karena Allah itu maha menghendaki, maha kuasa. Nah, itu qadarullah namanya. Nah, itu saja. Ini diskusinya nanti dilanjutkan kalau sesi ilmu kalam lebih panjang lagi. Iya. Oke, Pak Farudin Faiz. Pak Faiz, saya ini nggak bisa meninggalkan dua pertanyaan ini. Jadi sedangkan waktunya ini sudah sisanya 5 menit kalau sesuai kesepakatan. Tapi lebih-lebih dikit gak apa-apa. Masa orang Indonesia gak terlambat gitu. Gak enak rasanya. Jadi dua pertanyaan mungkin dijawab singkat Pak Farudin Faiz. Yang pertama adalah ini merangkum beberapa pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan dari beberapa orang yang bertanya ini Pak Farudin Faiz. Yang pertama namanya Galuh Yuda ini namanya. Nah, ada satu lagi, katanya yang mempopulerkan filsafat itu sejak 2013 adalah 2 orang. Pertama Pak Farudin Faiz, yang kedua adalah Rocky Gerung. Bedanya Pak Farudin Faiz itu filsafatnya katanya kanan, Rocky Gerung itu filsafatnya kiri. Nah, saya nggak tahu nemu di mana istilah filsafat kanan, filsafat kiri ini. Kemudian katanya Pak Farudin Faiz ini nyebut kata fitrah. Nah, Pak Farudin Faiz ini kata Galuh eksistensialis apa esensialis. Jadi secara umum filsafatnya Pak Farudin Faiz ini apa gitu alirannya Pak Farudin Faiz. Jadi kira-kira mungkin seperti itu pertanyaan. Banyak yang bertanya seperti itu. Kayaknya karena ingin mengikuti jalan filsafatnya Pak Faiz ini. Oke, baik. Saya jawab ringkas ya karena tentang diri saya jawabnya mudah saja. Saya sebenarnya tidak terlalu pede. Pendapat saya seperti apa itu saya selalu tidak pede jawab. Saya itu selalu mengikuti tokoh siapa yang saya sukai, kemudian melanjutkan gagasan yang menurut saya bagus, selalu begitu. Jadi kalau saya bicara berarti ini bukan pendapat saya murni. Saya hanya mengutip tokoh yang menurut saya pas. Apakah eksistensialis ataukah esensialis? Ini saya suka sekali dengan gagasannya Mula Sadra kalau dalam Islam. Jadi Mula Sadra itu sebenarnya dikenal sebagai esensialis. Tapi sebelum sampai di titik esensialis,
harus eksistensialis sebelum sampai di titik eksistensialis melalui esensialis. Esensialis itu berarti ada fitrah, ada hakikat dalam diri kita yang itu diberikan oleh Allah. Kemampuan berpikir, kemampuan menyayangi, kemampuan mencintai. Ini contoh-contoh fitrah, termasuk kemampuan beragama, itu dititipkan, diberikan oleh Allah sebagai bagian dari kemuliaannya manusia. Cuma ini wujudnya, kalau bahasanya filsafat, itu potensi. Esensi tidak ada gunanya kalau tidak dimanifestasikan secara fisik dalam bentuk eksistensi. Eksistensi berarti mengaktualkan potensi. Tidak ada gunanya kita mengklaim akhlak saya jujur loh Pak, tapi keluarnya bohong. Nah, itu berarti, tapi harus jelas dulu esensinya. Jadi esensi banyak, kebaikan, keindahan itu banyak yang esensial dalam diri kita, termasuk kemampuan berpikir, hati nurani, beragama, menyayangi sesama. Ini esensi-esensi yang dititipkan Allah dalam diri kita, cuma bentuknya potensi. Ini tidak ada gunanya kalau tidak kita aktualkan. Nah, mengaktualkan ini ya pasti menyesuaikan dengan lingkungan, sesuai dengan daya kita, sesuai dengan kapasitas pemahaman kita. Kalau ini sudah eksistensialis. Jadi esensialis dan eksistensialis menurut saya dua proses yang harus kita lewati. Esensialis saja tidak ada eksistensi, itu sama kayak teori yang tidak ada kenyataannya. Eksistensi saja tanpa esensi itu nanti sama kayak kita melakukan sesuatu tapi tidak ada landasan, tidak ada dasarnya. Jadi menurut saya dua konsep ini bisa saling berkesinambungan. Tidak harus mengkutub eksistensialis atau esensialis. Oke. Baik, saya kira itu. Oke. Ini pertanyaan terakhir Pak Farudin Faiz. Yang penting sekali tampaknya, walaupun semua juga menarik dan penting dan banyak sekali ini pertanyaan. Ini ini dari Isna Rahma. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Faiz, bagaimana cara menyikapi kesulitan kehidupan yang terus-menerus yang membuat kesadaran kehambaan kita lama-lama berkurang? Terima kasih. Jadi termasuk juga bagaimana mengatasi kesulitan hidup atau bahkan mungkin kelebihan hidup yang membuat kita semakin terpaut kepada materialisme dan akhirnya lupa bahwa kita ini hamba. Itu gimana Pak Farudin Faiz? Oke, baik. Yang pertama, kalau sekarang saya ingin mengutip Sufi, ya. Tadi filosof, sekarang Sufi. Pokoknya yang saya sampaikan selalu ada rujukannya biar tidak dianggap saya sendiri yang luar biasa. Ini saya ngutip Robi'ah. Jadi Robi'ah al-Adawiyah itu punya gaya hidup yang menyikapi kesulitan bahkan juga kelebihan sebagai cara untuk tidak jauh dari Allah. Misalnya begini, ketika mengalami kesulitan oleh Robi'ah, kesulitan itu dibaca sebagai sayangnya Allah kepada kita, maka Allah tidak ingin menyibukkan kita dengan banyak hal duniawi yang tidak penting, biar kita tidak terdistraksi oleh kenikmatan-kenikmatan hidup, biar kita ingat Allah. Itu gayanya Robi'ah. Robi'ah itu satu ketika jatuh dan berdarah-darah, tapi dia malah bilang, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau masih menyapaku, engkau masih mau ingat padaku. Karena kadang-kadang hidup yang lancar terus, itu kadang-kadang memang hidup yang seperti orang yang dicuekin. Itu gayanya Robi'ah. Jadi mendapat kesulitan pun tetap bersyukur dan ingat Allah. Sebenarnya menurut saya justru kesulitan itu yang lebih sering membuat kita dekat dengan Allah. Jadi karena kita selalu ingat Allah, ya Allah, hidup ini kok susah gini ya. Selalu ingat Allah. Tapi ketika banyak sekali kelebihan, ini yang menurut saya sering kita tidak terasa jauh dengan Allah, kita disibukkan oleh kesenangan-kesenangan, kenyamanan-kenyamanan kita. Maka para sufi itu sering malah bersyukur kalau mendapatkan kesulitan. Karena itu berarti Allah sedang menyayanginya.
orang sayang itu kan nggak selalu ngelus-elus, kadang-kadang ya saling mencubit, kadang-kadang pukul-pukulan kecil-kecil dan lain sebagainya. Itu sebenarnya menunjukkan sayang. Semakin kita ingat Allah, maka semakin tidak berarti kesulitan itu. Kalau ini saya ambil ada quote bagus dari seorang raja yang filosof dari Yunani, namanya Marcus Aurelius. Ini dari aliran Stoa. Dia bilang begini, kesulitan itu sebenarnya merupakan berkah yang luar biasa, asalkan kita tidak menganggapnya sebagai kesulitan, tapi menganggap itu adalah satu kebahagiaan kalau kita membacanya sebagai anugerah. Kesulitan itu adalah satu keasikan tersendiri kalau kita menganggapnya sebagai permainan hidup. Nah, di situ nanti kesulitan rasanya tidak terlalu berat lagi kalau versinya Marcus Aurelius. Jadi itu beberapa pelajaran baik dari Sufi maupun dari Yunani untuk biar kesulitan itu tidak membuat kita terpuruk apalagi semakin jauh dari Allah. Sebenarnya kesulitan itu menurut saya seperti tadi, jalan lebih singkat untuk kita bisa ingat dan bertemu Allah. Saya kira itu saja dari saya sedikit. Nah, di buku juga ada beberapa narasi yang mengarah ke situ. Silahkan nanti dibaca bukunya. Iya. Iya, berarti jadi buat teman-teman ini Pak Farudin Faiz sekedar info, yang ikut itu ramai sekali, dari tadi tidak berkurang dari 165, terus di atasnya 165, dan pertanyaannya banyak sekali dan bagus-bagus sekali. Saya kira ini pertanda bahwa kalian harus membaca buku ini dan share tentang buku ini kepada yang lain, karena semua pertanyaan itu terjawab di bukunya Pak Farudin Faiz. Jadi buat teman-teman yang mau terjawab nanti baca bukunya. Dan buat yang setelah baca buku justru timbul pertanyaan, nah insya Allah ini kayaknya Nora harus mengadakan sesi kedua dan selanjutnya. Karena memang peminatnya banyak sekali dan pertanyaannya banyak sekali. Jadi kayaknya nggak selesai dengan satu kali diskusi. Jadi semoga nanti bisa dilanjutkan di sesi-sesi selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mau memesan buku ini bisa langsung ke mizanstore.com atau di media sosial ada Mizan Store, atau linknya itu sudah disampaikan oleh penerbitnya di kolom chat. Di atas sudah ada, tolong juga penerbit dari admin di-share lagi link untuk buat teman-teman yang mau memesan atau mau share ke keluarganya atau kerabatnya untuk memesan. Karena saya rasa ini buku yang penting sekali untuk kita agar bisa menjadi manusia sekaligus menjadi hamba. Ngomong-ngomong, iya, saya agak heran sama penanya tadi, Pak Farudin Faiz. Miskin itu biasanya dekat sama Allah. Orang yang miskin itu biasanya dekat sama Allah kalau kena musibah. Saya sering bilang begini, Pak Farudin Faiz. Kalau gerimis itu mengingatkan kepada mantan, kalau gempa itu mengingatkan ke Allah. Karena kalau senang-senang kita biasanya ingatnya kepada yang duniawi-duniawi. Tapi kalau sudah susah ingatnya sama Allah gitu. Tapi nggak tahu, penanya tadi itu kayaknya dia kadal fakru an yakuna kufron. Ingat kepada kata-kata bahwa kemiskinan lama-lama bisa bikin ateis kayaknya. Makanya dia takut. Jadi semua ada di buku, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Farudin Faiz banyak hal menarik tentang bagaimana fitrah manusia, bagaimana asyik dalam menjadi hamba dan menjadi manusia, bagaimana bisa menjadi hamba sekaligus menjadi manusia, semua ada di buku. Jadi teman-teman silahkan beli bukunya dan dibaca, dan insya Allah kita ketemu di diskusi selanjutnya. Ini hanya karena waktu saja yang memisahkan kita. Kalau enggak, ini di kolom chat banyak pertanyaan dan banyak malah yang masih ngotot. Ini Pak Farudin Faiz kata dia nih, lanjutkan diskusinya lagi, Bib, jangan berhenti. Loh, Anda lama-lama diskusi nggak menjadi hamba.
maghrib Anda terobos, akhirnya nggak menjadi hamba Anda nanti. Ini karena waktu, sudah bentar lagi maghrib, apalagi yang di Jogja dan di Jawa Timur, yang di Jakarta aja udah menjelang maghrib ini. Jadi kita sudahi. Terima kasih pertama-tama dan utama kepada Pak Fahrudin Faiz atas waktunya, atas pencerahannya. Semoga bukunya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan terima kasih kepada Nora sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga bukunya laris dan semoga juga bisa terus memberikan. Wah, nampaknya Habib Hussein sinyalnya langsung hilang. Tapi pas kali, ini masuk lagi. Bib? Boleh dilanjutkan, Habib? Barusan sinyalnya. Iya, betul. Ya, jadi semoga bermanfaat bukunya. Selamat buat Pak Fahrudin Faiz dan Nora sudah terbit bukunya. Ini bisa jadi buku yang asyik dan mencerahkan bagi kita. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Saya selaku moderator memohon maaf atas kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke host dari Nora Publishing. Silakan Mbak Gita. Ya, baik. Terima kasih Habib Hussein yang sudah memandu acara ini dari tadi jam 3:30 ya. Terima kasih juga kepada Pak Fahrudin Faiz atas semua pemikirannya. Kami tadi di sini satu Nura semua mendengarkan Pak Faiz ini sampai dibahas di WhatsApp grup Nura sendiri. Baik, seperti yang tadi dibilang oleh Habib Hussein bahwa buat teman-teman yang ada di sini bisa langsung juga mendapatkan buku Menjadi Manusia Menjadi Hamba di Mizan Store, atau juga tadi ada yang nanya di Shopee ada. Nah, saya juga sekalian bantuin. Jangan lupa selain ada bukunya Pak Fahrudin, ada juga bukunya Habib Hussein, diterbitkan juga oleh Nura Publishing. Insya Allah ya, mudah-mudahan makin banyak yang beli. Silakan. Sekali lagi, selamat sore. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut lagi di lain waktu. Dan seperti janjinya, mudah-mudahan kita bisa bikin lagi acara seperti ini ya Pak Faiz ya. Ya. Oke, ya. Mudah-mudahan jadi banyak juga nih sepertinya yang nunggu. Oke, kalau gitu saya tutup acara sore hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.